Pertanyaannya, benarkah mengenalkan matematika kepada anak-anak sejak taman kanak-kanak ini akan berdampak pada kemampuan siswa di bidang sains dan juga teknologi? Sudah hadir malam hari ini di studio bersama saya ada psikolog klinis Grace Eugenia Sameve. Malam Mbak Grace. Malam Mbak Audrey. Iya, lalu lewat sambungan Zoom ini juga ada anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS, ada Mas Gamal Albin Said. Malam Mas Gamal. Selamat malam, Mbak Audrey. Ada juga guru matematika yang kini aktif mengajar gratis di TikTok dengan akun @binaprestasiswa, Mbah Melan Ahmad. Malam, Mbah. Selamat malam. Iya, saya mau Selamat malam. Saya mau ke Mas Gamal dulu. Mas Gamal, jadi kalau dari teman-teman di Komisi 10 setuju nggak nih program dari atau ide gagasan dari Pak Prabowo yang menginginkan untuk anak-anak dari TK ini dikenalkan matematika? Baik, terima kasih. Pertama, saya lihat ini adalah sebuah ide yang lahir dari sebuah kegelisahan atas problematika pendidikan kita dalam konteks kemampuan numerasi ya. Kalau kita lihat memang pertama, skor PISA kita sekarang terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti tes PISA tersebut ya. Jadi di tahun 2022 kemarin kita peringkat 70 dari 79 negara dalam konteks numerasi. Skor kita 366, itu jauh di bawah RPJMN yang targetnya adalah 392. Nah, yang menarik ada sebuah kajian yang membuat proyeksi. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk kemampuan numerasi anak-anak Indonesia menyamai rata-rata negara OECD. Ternyata kita butuh sampai tahun 2063 agar skor kita yang 366 tersebut. Jadi artinya adalah mau mencapai ketertinggalan itu makanya dimulai dari TK. Untuk belajar matematika. Itu yang pertama sebelum masuk ke sana. Lalu kedua, ada satu data lain, Mbak. Ya, saya pikir penting kita melihat data ini untuk punya kesadaran bersama soal permasalahan ini. Ada satu data dari IFLS yang itu dikaji oleh Rice. Jadi begini, data itu mengevaluasi pendidikan kemampuan numerasi mulai anak kelas 1 sampai kelas 12. Waktu kelas 1 jawaban benarnya itu adalah 26,5%. Sampai naik tingkat 12 ya, jenjang 12 itu skor benarnya 38,7%. Artinya selama 12 tahun anak-anak sekolah, kemampuan numerasinya itu hanya meningkat di angka 12,2%. Iya. Itu saya pikir menggambarkan bahwa kita punya masalah. Kita tahan dulu sampai di sana. Kita tahan dulu sampai di sana, Mas. Kalau gitu saya mau tanya ke Mbak Grace. Mbak Grace, sebenarnya kalau dari mengenalkan matematika dari taman kanak-kanak itu mampu nggak sih untuk anak-anak mencerna begitu? Iya, mungkin aku echoing tadi yang disampaikan oleh Pak Gamal ya. Sebenarnya kita kayaknya perlu redefine nih matematika yang ingin dikenalkan tuh apa gitu. Karena tadi apakah itu tentang operasional ataupun tentang konsep-konsep, karena sebenarnya kan matematika tuh ada di mana-mana. Jadi mungkin kalau jawabanku tergantung apa sih kayak definisi matematika yang ingin kita angkat di kindergarten tadi gitu. Oke, nah kalau saya mau nanya ke Mbah Melan deh. Mbah Melan ini kan ngajar di TikTok ya Mbah ya? Nah, tapi kalau Mbah Melan sendiri, menurut Mbah Melan sendiri, kalau anak TK diajarkan matematika sebenarnya sulit nggak sih, Mbah? Oh ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu bahwa memberikan pelajaran matematika sedini mungkin itu efeknya lebih baik daripada anak yang usianya sudah lanjut, sebab otak anak usia TK itu dapat dikatakan masih bersih, putih, seperti kertas yang belum ada coretan-coretan. Jadi kalau ingin memasukkan ilmu kepada anak usia TK itu punya efektif yang bagus sekali, punya efek yang bagus sekali. Itulah. Tapi Mbah, kalau gitu ngajarinya dan asalkan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu. Mbak Melan, tapi silakan. cara ngajarinnya anak TK ini seperti apa? Dan kemudian apakah harus dimulai dengan misalnya tambah-tambahan? Oh ya, jadi teknik cara mengajar anak TK itu tidak langsung main operasi aljabar atau operasi matematika, tapi ajaklah anak TK itu
bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Itu tekniknya kita mengambil teori dari orang-orang barat, yaitu bahwa mengajar pada anak-anak yang masih dini itu sebaiknya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Di samping itu diperkenalkan sedikit demi sedikit, yaitu alat-alat peraga yang ada kaitannya dengan hitung. Oke, jadi artinya adalah diajarkan anak-anak sebenarnya bukan full belajar gitu Mbak Grace, tapi kemudian juga sambil bermain. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya anak-anak seusia dini itu kan memang dibiarkan mereka mengeksplor, mengenal begitu. Nah, ini gimana caranya nanti? Oke, iya. Jadi mungkin juga kembali aku tadi balik lagi ke definisi matematika atau numerasi gitu ya, Mbak. Ternyata tuh definisinya tuh kayak luas banget. Mungkin yang sekarang kita tahu paling familiar itu adalah dengan misalnya angka gitu ya. Nah, tapi selain itu ternyata semacam bentuk, semacam juga perbandingan yang sebenarnya kita pakai setiap hari kayak tinggi, pendek, jauh, dekat. Konsep jam itu semua ternyata sebenarnya adalah bagian dari matematika atau keterampilan numerasi gitu. Dan kita bisa lihat karena ternyata variabelnya ada luas banget, jadi tentunya akan banyak dipakai waktu mereka bermain kan. Misalnya even kayak kalau kita ngasih tahu, oh kita mainnya 5 menit aja ya, sebenarnya itu tuh udah ngenalin konsep matematika itu sendiri gitu. Atau dalam permainan biasanya anak-anak ada juga yang suka misalnya bermain peran gitu ya, atau enggak membuat-buat bangun-bangunan balok. Kan balok itu ada banyak bentuk. Nah, itu juga sebenarnya adalah dan ada angka juga di situ. Betul, itu konsep yang lain juga yang bisa dikenalkan ke anak gitu. Oke. Nah, Mas Gamal sebenarnya kalau dilihat dari tadi kan karena ini juga kerinduan untuk menaikkan ini ya tadi angka ya. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan mengenalkan anak-anak dari taman kanak, mengenalkan matematika dari taman kanak-kanak ini murni hanya untuk menaikkan skor nih? Jadi begini, saya coba pelajari di berbagai negara lain dan kajian internasional, Mbak. Misalkan ya menurut the National Council of Teachers of Mathematics ya, NCTM, dan the National Association for the Education of Young Children. Itu mengatakan anak-anak usia 3-6 tahun memiliki potensi besar untuk memahami konsep matematika dasar melalui pengalaman yang dirancang dengan baik. Ya. Nah, lalu kedua, ada sebuah penelitian, studi kasus ya. Ternyata ada kaitan antara kesulitan belajar matematika di sekolah dasar dengan kurangnya pengajaran matematika sejak anak usia dini. Jadi anak yang tidak mendapat pemahaman dasar matematika di TK sering menghadapi tantangan dalam memahami konsep dasar matematika, keterampilan berhitung, dan pemecahan masalah saat di sekolah. Itu yang kedua ya. Jadi dari dua data itu memang ada bahwa poin pentingnya memulai pelajaran matematika dengan baik itu menjadi satu hal yang krusial. Lalu kedua, secara filosofi, jadi Ki Hajar Dewantara kan punya prinsip pembelajaran anak itu harus sesuai kodratnya. Ada 2 kodrat. 1 kodrat alam, kedua kodrat zaman. Maksudnya apa? Kodrat alam ini jadi masa kanak-kanak itu di mana anak-anak sering sekali bermain gembira kan. Mereka banyak mengekspresikan diri begitu dan mengembangkan diri dalam segala hal yang anak lakukan dalam keseharian. Sehingga harus ada sebuah desain kurikulum yang sederhana dan kompatibel dengan kodrat alam di usia anak tersebut. Dan yang kedua kodrat zaman. Kalau gitu, artinya berangkat dari tuntutan kebutuhan kompetensi numerasi sekarang. Ya, kalau gitu, kalau gitu saya mau nanya ke Mbak Grace terakhir. Mbak Grace, gimana caranya kemudian orang tua harus bersikap nih dengan kalau benar-benar hal ini diterapkan? Iya, kembali menurutku saat ini diterapkan tentunya itu perlu adaptasi gitu ya. Tapi again menurutku dari tadi kita juga udah berdiskusi bahwa yes matematika itu penting fondasinya, tapi harus pastikan yang kita ajarkan itu sesuai dengan usia anak gitu. Nah dan tapi terlepas dari itu seperti tadi kita udah diskusi ternyata matematika atau angka itu ada di mana-mana loh gitu. Jadi ya menurutku parents just be parents dan terus melakukan dan mengenalkan secara langsung atau nggak langsung menggunakan konsep-konsep itu tadi gitu ya. Jadi itu sih menurutku yang bisa dilakukan orang tua dan nanti dievaluasi lagi karena kan sekarang baru wacana nih. Kita belum tahu sebenarnya saat diimplementasi akan seperti apa. Realisasinya seperti apa begitu ya bentuknya, formatnya. Iya betul sekali. Mbak Grace terima kasih, Mas Gamal terima kasih, Mbak Melen juga terima kasih untuk pandangannya di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami saudara, karena kita masih berbicara soal matematika. Nah, matematika ini kerap kali dianggap pelajaran yang rumit, tapi berbeda di hadapan seseorang ini yang masih muda kemudian menjuarai matematika di mana-mana. Selengkapnya saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.